Yo. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Setelah hampir setahun, tim kubunya Roy Suryo selalu mempertanyakan mana ijazah aslinya Jokowi, mana ijazah asli Jokowi. Tiba-tiba Polda Metro Jaya bikin kejutan, mengadakan gelar khusus dan ditunjukkanlah katanya ijazah asli Jokowi, tapi cuma boleh memandang sebentar. Apakah tim Jokowi sudah diambang kemenangan? Dan kenapa timnya Roy Suryo sampai hari ini belum puas, belum yakin bahwa itu adalah asli benaran? Inilah Hot Room, kasus ijazah Jokowi sudah tapi belum. Belum lah teman, sudah tapi belum. Oh belum. Sudah tapi belum. Yo. Malam ini kiri kanan saya adalah para pengacara. Kami sebagai pengacara sudah tentu yang diingat pertama kali adalah apakah honor pengacara sudah dibayar atau belum. Tapi ada lagi tugas kami yang paling penting, harus mengingat jangka waktu, apakah bandingnya sudah lewat, kapan kasasi. Jangan sampai terlambat, karena satu hari pun bisa terlambat, bisa kalah. Pak Ahmad. Ya bang. Kenapa tim kamu masih nggak yakin bahwa itu ijazah asli? Waktu Anda melihat emang bentuk ijazah itu waktu gelar di Polda kayak apa? Ya mungkin lebih tepatnya ijazah asli Jokowi ditunjukkan sudah tapi tidak. Maksudnya adalah benar bahwa ijazah tersebut ditujukan kepada kami karena itu juga menjadi salah satu tuntutan kami. Terlepas saat itu kubu Jokowi juga keberatan. Tapi alhamdulillah karena ada penengah dari ombudsman yang memberikan rekomendasi demi untuk transparansi, maka sebaiknya ijazah tersebut diperlihatkan. Tapi konteksnya bukan untuk memverifikasi apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Waktu you lihat bentuknya kayak apa? Kan saat itu yang kami lihat adalah seperti apa yang beredar, ya ini sebuah ijazah dengan foto lelaki berkacamata berkumis tipis yang sebelumnya dokumen yang sifatnya digital sudah diuji, yang sekarang kita lihat ternyata barangnya dari sisi foto sama. Adapun hal-hal yang lain memang kami tidak bisa melakukan verifikasi lebih lanjut karena cuma diperlihatkan, tidak boleh disentuh, diraba, apalagi dipeluk-peluk. Sehingga kami menyimpulkan memang ini persoalannya hanya untuk mengkonfirmasi bahwa ijazah itu ada dan sudah disita, bukan dalam konteks asli atau tidak. Karena sebelumnya kubu Jokowi mengklaim memperlihatkan ijazahnya di Solo oleh Jokowi yang saat itu dilakukan oleh Budi Aris Setiaji. Kami bingung ini sebenarnya ijazah ada atau tidak, itu yang pertama. Kedua, ijazah ini posisinya di mana? Apakah di rumah saudara Joko Widodo atau benar-benar sudah disita oleh penyidik? Dan penyidik menyatakan sudah disita 25 Juli dan akhirnya kemarin ditunjukkan. Jadi apa yang kamu lihat? Yang saya lihat adalah ijazah dengan tulisan Joko Widodo, ada tulisan UGM-nya, ada foto tadi yang saya sebutkan. Sudah berumur berapa tahun? Saya belum bisa melihat apakah umurnya seperti itu. Menurut kalau pandangan saya ijazah itu masih terlihat baru, terutama khususnya di foto. Untuk foto ukuran tahun 85 sampai hari ini saya kira itu terlalu kontras ya untuk maksud foto. Kamu terlalu baru. Terlalu baru begitu. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di sini dikatakan bahwa sidang ijazah Jokowi dosen UGM ungkap proses akademik dan aturan foto berkacamata dalam ijazah. Ya, memang salah satu yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo CS dalam tudingan ijazah palsu Jokowi adalah mengenai foto di ijazah di mana Pak Jokowi memakai kacamata di ijazah tersebut. Sehingga ketika sidang kemarin teman-teman, maka dosen UGM mengungkapkan proses akademik dan aturan foto berkacamata dalam ijazah tentu pada tahun 1985 tersebut, karena Pak Jokowi lulus pada tahun 1985. Nah memang ya kasus ini sangat berbelit-belit kalau kita ikuti teman-teman ya. Sejak awal kita ikuti kasus ini sangat-sangat lama sekali dan menguras banyak tenaga ya, dan ada saja hal-hal yang ditemukan oleh Roy Suryo CS mengenai ijazah Pak Jokowi ini, sehingga banyak masyarakat yang dulunya ya terasa cuek dengan kasus ini, tetapi karena sangat lama ya sering diberitakan setiap hari, maka ya masyarakat penasaran dengan kasus ini ya. Ada apa dengan kasus ini? Sangat lama sekali dan kedua belah pihak bertahan, baik itu pihak dari Roy Suryo yang terus-menerus mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, dan juga kubu dari Pak Jokowi yang kekeh juga bahwa
katanya ijazah Pak Jokowi adalah asli. Nah, kedua ini ya saling serang menyerang ya, baik kalau kita lihat perdebatan-perdebatan di berbagai media sosial dan juga ya di stasiun televisi, dan para pakar hukum memberikan ya pandangan-pandangan mereka mengenai kasus ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini dikatakan dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada UGM Bagas Puji Laksono Widya Kanigara bersaksi sebagai penggugat dalam sidang gugatan ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta Selasa 20 Januari tahun 2026. Nah, kemudian Bagas menjelaskan bahwa dirinya masuk UGM pada tahun 1984. Ya, Bagas ini menjelaskan bahwa dirinya masuk UGM pada tahun 1984. Berarti ya 1 tahun sebelum Pak Jokowi diwisuda tentunya. Ya, berarti Pak Jokowi lebih duluan ya, karena kan tahun 1985 Pak Jokowi diwisuda ya, selesai masa studi. Nah, kan seperti itu. Oke, saat universitas tersebut baru menerapkan sistem akademik baru. Nah, akademik baru yang dimaksud seperti apa teman-teman? Nah, sebelumnya hingga angkatan 1983 terdapat jenjang evaluasi akademik yang disebut sarjana muda. Namun pada angkatan 1984 jenjang tersebut telah dihapus, meskipun sistem SKS dan semester masih tetap sama, ujarnya. Nah, kemudian dalam kesaksiannya, ya, dalam kesaksian Bagas mengungkapkan selama kuliah, mahasiswa wajib mengisi kartu rencana studi yang disebut KRS, yang ditandatangani oleh dosen pembimbing, mengikuti kuliah kerja nyata yang disebut KKN, dan menulis skripsi. Nah, adapun KKN dilaksanakan pada semester 9. Sebelum mengikuti KKN, mahasiswa harus membawa fotokopi KRS yang membuat SKS KKN untuk mendaftar, kemudian mendapatkan penempatan lokasi. Nah, kemudian Bagas menjalani KKN di Desa Sidomulyo, ya, Mulyo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dari September hingga November 1988. Bagas lulus dari UGM pada 28 Oktober 1988. Nah, Bagas juga mengungkap bahwa mekanisme skripsi saat ia kuliah, menurutnya setiap skripsi wajib memiliki dosen pembimbing dan harus ditandatangani sebelum diuji. Nah, ini yang disampaikan oleh Bagas ini, bahwa ya setiap skripsi wajib, ya, artinya setiap mahasiswa yang menyusun skripsi tentunya wajib memiliki dosen pembimbing dan harus ditandatangani ya sebelum diuji. Kemudian proses dimulai dengan pengajuan surat penunjukan pembimbing dari jurusan. Tanpa tanda tangan pembimbing, skripsi tidak dapat diuji dan mahasiswa tidak dapat dinyatakan lulus, tegas Bagas. Nah, itu aturan pada saat itu teman-teman, bahwa ya tanpa tanda tangan pembimbing skripsi katanya tidak dapat diuji mahasiswa itu. Ya, skripsi itu tidak dapat diuji dan tentu tidak dapat dinyatakan lulus. Tidak mungkin seorang mahasiswa UGM dinyatakan lulus tanpa tanda tangan pembimbing dan penguji. Serta mengklaim tidak pernah ada lulusan S1 UGM dengan IPK di bawah 2, kata dia. Nah, ini semakin menarik teman-teman, karena dia mengklaim bahwa tidak pernah ada lulusan S1 UGM dengan IPK di bawah 2. Ya, artinya ya itu sudah DO. Kalau sudah di bawah 2 itu sudah DO. Oke. Bagas mengaku pernah bertemu dengan dan bersalaman dengan Joko Widodo serta melihat foto ijazah Jokowi di media sosial. Nah, ini Bagas mengaku pernah bertemu dan bersalaman dengan Jokowi katanya. Yang menyatakan wajah Jokowi, yang menyatakan wajah pada foto ijazah tersebut tidak sama dengan yang ia lihat secara langsung. Nah, kemudian menanggapi gugatan citizen lawsuit, Bagas berpendapat bahwa UGM tidak memiliki kewenangan memastikan keaslian ijazah seseorang
meskipun pernah menerbitkannya. Ia menyarankan agar pihak terkait menghadirkan langsung Joko Widodo ke UGM untuk klarifikasi. Nah, kemudian teman-teman, detail akademik dan perbedaan ijazah. Bagas kembali menegaskan bahwa KKN merupakan kewajiban mahasiswa dan memiliki nilai. Ia mengingat KKN dilaksanakan selama 2 bulan di desa Sidomulyo yang saat itu belum memiliki listrik. Program KKN yang ia jalankan meliputi pembangunan fisik dan mengajar. Bagas menunjukkan ijazah aslinya dan menyatakan kebanggaannya sebagai lulusan Fakultas Teknik UGM dan di wisudawan terbaik. Yang menyebut terdapat perbedaan antara ijazahnya dengan ijazah yang pernah ia lihat di media sosial, termasuk pada aspek tanda air dan embos. Ia juga menunjukkan transkrip nilai yang pada era 1980-an tersedia dalam 2 versi, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Versi bahasa Inggris bersifat opsional. Saksi menjelaskan jumlah SKS yang ditempuhnya adalah 159 SKS. Mahasiswa Fakultas Teknik UGM umumnya menempuh sekitar 157 sampai 160 SKS.